Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Aku mencintai-Mu Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Yesus. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Amen. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I'll leave my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you. I love you. I love I love you, Lord. I love you. I love you. I love you.
bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. And I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, and I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. Ku sembah Kau Tuhan di tempat-Mu yang maha kudus, kudus, kudus. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus, di dalam roh dan kebenaran. We exalt You, Jesus, my King. We exalt You, my Lord Jesus. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. We sing exalting, and I exalt Thee, yes Lord, and I exalt Thee, Jesus, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt You, Jesus, and I exalt Thee, I exalt Thee,
Shalom warga kerajaan yang pasti semua diberkati Tuhan, dan biarlah hari ini tetap kita boleh menikmati kebaikan penyertaan Tuhan, dan kita boleh tetap bersyukur karena apapun keadaan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Pagi hari ini saya berikan sebuah tema, yaitu domba di tengah serigala. Ya, ayatnya mana kita lihat dulu. Matius 10 ayat 16 katakan, lihat. Ya, lihat artinya jangan kita abaikan, jangan kita kurang perhatian, tetapi kita melihat. Maksudnya apa? Yesus katakan begini, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Seperti domba. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengumpamakan kita adalah seperti domba. Domba itu adalah seekor hewan yang sangat tidak mampu untuk melawan, membela diri, yang sangat lemah, yang sangat tidak berdaya terhadap musuh yang coba mengalahkan atau menerkamnya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus mengutus saudara dan saya diumpamakan seperti domba diutus ke tengah serigala. Saya percaya ini jika kita melihat dari kacamata kita sebagai manusia, hal ini sangat membahayakan. Ya. Sangat kontradiktif dengan apa yang Yesus katakan di dalam Perjanjian Baru. Ada 365 ayat yang berkata jangan takut, sementara kita diutus seperti domba ke tengah serigala. Ada dua hal yang kelihatannya bertentangan, bertolak belakang. Bagaimana tidak takut kalau seekor domba berada di tengah serigala? Domba melawan satu serigala saja kalah, apalagi ini di tengah-tengah. Artinya ada sekelompok serigala dan kita berada di tengah-tengahnya. Sementara kita diminta untuk jangan takut. Nah, pagi hari ini saya berharap setiap kita, jangan kita menggunakan cara atau sudut pandang kita melihat seperti kita memandang persoalan. Karena di sini dikatakan, sebab itu, ya, karenanya, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada dua hal yang perlu untuk kita sama-sama perhatikan. Cerdik selalu berbicara tentang pikiran kita, logika kita. Dan tulus selalu berbicara tentang hati kita atau emosi kita. Dan saya sangat yakin dan percaya kalau kita cuma menggunakan pikiran kita tanpa menggunakan hati kita sulit untuk memiliki ketulusan. Tetapi kalau kita menggunakan hati kita tanpa kita mengandalkan pikiran kita sulit untuk menjadi pribadi yang cerdik. Nah, karenanya kita akan lihat beberapa hal sehingga meskipun kita domba itu tidak bisa untuk ribut, tidak bisa untuk lari, tidak bisa untuk apalagi untuk terbang. Tetapi domba itu akan merasa aman kalau dia dekat dengan sang gembala. Artinya, lewat apa yang Yesus sampaikan kita seumpama domba untuk menyadarkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bahwa kita ini adalah pribadi yang tidak mampu berada, membela, menopang hidup kita tanpa Tuhan. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita lemah, sadar bahwa kita tidak berdaya, sadar bahwa kita tidak mampu, tapi kita tahu ada Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Kita lihat dulu ayatnya di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Tadi kita diutus, diumpamakan seperti domba, diutus ke tengah serigala. Tapi Mazmur Daud ini berkata, Tuhan adalah gembalaku. Jadi dalam hal ini Daud juga menyadari bahwa dirinya meskipun dia seorang raja, punya kekuasaan, punya pasukan, tetapi cuma seperti domba yang butuh sang gembala. Karena singgasananya, mahkotanya, jabatannya, pasukannya tidak cukup untuk mengatasi persoalan hidupnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada janji penyediaan Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang berkata kalau saya punya uang semua masalah bisa saya bereskan. Semua hal saya bisa lakukan jika saya punya kekuatan atau kedudukan. Tapi jangan lupa, uang itu punya kemampuan yang sangat terbatas.
Uang bisa membeli makanan yang paling enak tetapi tidak bisa membeli nafsu makan. Uang bisa membeli tempat tidur yang ternyaman tetapi untuk tidur nyenyak uang tidak mampu untuk membeli. Kita bisa dengan uang bisa pergi jalan-jalan, rekreasi, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Kita bisa membeli kuburan yang terbaik tetapi istirahat dalam damai hanya ada di dalam Kristus. Artinya kita menyadari bahwa tidak semua bisa diselesaikan dengan uang ataupun harta kita. Tetapi Daud dalam Mazmurnya yang ke pasal 23 ini berkata, takkan kekurangan aku. Artinya bukan cuma sekedar hal-hal materi saja, tetapi ada hal-hal yang tidak mampu dibeli oleh uang kita. Tuhan sanggup berikan ketika kita yang merasa hanya seekor domba berada dekat dengan Sang Gembala kita. Janji yang berikutnya dalam ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kata membaringkan ini memberikan satu pengertian bahwa Tuhan menghendaki kita ada satu tempat untuk istirahat. Karena bagaimanapun juga saudara kasih Tuhan, manusia itu butuh rileks, butuh istirahat, butuh rekreasi, butuh sesuatu yang membuat hati kita yang penuh dengan segala macam persoalan boleh mengalami satu keadaan, kelegaan, ada satu pemulihan dan sebagainya. Kemudian ayat selanjutnya, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saya percaya air adalah sumber ataupun hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Apakah manusia, apakah hewan, apakah tanaman, semua membutuhkan air. Tapi persoalannya apakah air atau kebutuhan yang kita harapkan itu tenang. Seringkali yang kita butuhkan itu sebuah pergolakan, sesuatu yang tidak tenang. Tetapi janji Tuhan kepada setiap saudara yang sadar bahwa kita hanya seekor domba yang dekat dengan gembalanya, Tuhan memberikan kepada kita air yang tenang. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku. Saudaraku, di keadaan yang hari-hari ini serba segala sesuatunya berlomba cepat, gerakannya semua cepat dalam hal ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Sehingga hari-hari ini ada banyak orang mengalami gangguan jiwa. Kenapa? Karena tekanan hidup yang begitu kuat, karena persaingan yang begitu ketat, sehingga jiwa manusia seringkali mengalami goncangan. Tetapi janji Tuhan, kalau kita dekat dengan Sang Gembala Agung itu, Tuhan memberikan jiwa kita disegarkan. Ya, seperti handphone di-charge kembali sehingga ada satu kekuatan yang baru, semangat yang baru yang menuntun aku di jalan yang benar. Ya, jalan yang benar itu bukan jalan yang lurus rata, bisa saja jalan itu berliku-liku, ya, mungkin berkerikil, tetapi yang benar. Tuhan tidak memberikan kita hal yang baik, tetapi yang benar. Karena yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti mendatangkan kebaikan. Karena apa? Oleh karena namanya. Ya, Bapak Ibu, Tuhan sangat membela firman-Nya, karenanya Dia akan menggenapkan apa yang sudah Dia janjikan kepada setiap kita. Ayat yang keempat, ya, saudaraku, ini yang kurang enak, saudaraku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudaraku, lembah kekelaman dalam bahasa aslinya adalah lembah bayang-bayang maut. Jadi dalam perjalanan kita, jalan yang benar tadi, ya, bisa saja kita sedang melewati lembah kekelaman. Tapi di sini dikatakan sekalipun aku berjalan, bukan diam, bukan tinggal, bukan stop di lembah kekelaman, tetapi berjalan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang berada di dalam lembah kekelaman, ada pergumulan, ada kesulitan. Ayo saudaraku, kita mau tetap kuat di dalam Tuhan, jangan berhenti, tetap berjalan. Karena apa? Dikatakan selanjutnya, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada dua hal. Gada bicara tentang satu perlindungan Tuhan, karena seorang gembala akan menggunakan gadanya untuk mengusir daripada binatang lain yang coba mengganggu daripada dombanya. Ya, gada itu bicara tentang perlindungan Tuhan.
dan tongkat bicara tentang bagaimana kalau domba itu sedikit nakal, ya mungkin dengan tongkat itu untuk mengarahkan kembali. Jadi kalau hari-hari ini sepertinya ada tongkat-tongkat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tujuannya adalah kasih Tuhan ingin membuat saudara kembali kepada kebenaran Tuhan, jalan Tuhan. Itulah yang menghibur aku. Saya percaya ada penghiburan Tuhan yang luar biasa ketika setiap saudara menyadari kita cuma domba yang hanya bisa hidup kalau dekat dengan Sang Gembala Agung. Tuhan menyertai saudara, tetap kuat di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan kalau kami hanya seperti domba yang berada di tengah serigala, tetapi kami menyadari juga kami dekat dengan Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karenanya tolong setiap daripada yang menyaksikan tayangan ini, kalau mereka di rumah ataupun dimanapun mereka berada, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah, menolong, memulihkan hidup mereka, sehingga yang sakit Tuhan jamah disembuhkan, rumah tangga yang sedang mengalami goncangan masalah Tuhan persatukan kembali, untuk boleh menyaksikan bahwa di dalam Engkau selalu ada pemulihan. Bagi mereka yang sedang mengalami di dalam masalah ekonomi mereka, pekerjaan mereka, kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang Sang Gembala yang tidak pernah menjanjikan kekurangan. Ada kekurangan tetapi ada kelimpahan, karena kami tetap percaya di dalam Engkau sanggup membalikan setiap keadaan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.